Shalom, saya dari SMA PGRI 1 akan mewakili lomba khotbah. Kali ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 17. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas perintah-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Mulai dari kami membuka mata pada pagi hari sehingga kami akan menutup mata kembali pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa 24 jam sehari dan tiada henti-hentinya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau tetap berkati dan memberikan pengertian dan hikmat bijaksana kepada kami agar kami bisa lebih dalam memaknai firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kali ini terambil dari Efesus 3:17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi saya akan bagi 2 poin dari ayat ini. Yang pertama itu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan yang kedua kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya akan menerangkan yang pertama. Yang pertama yaitu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, yaitu artinya kita semua ketika ingin dekat dengan Tuhan ataupun hidup di dalam Tuhan itu pasti butuh yang namanya iman. Nggak mungkin kita membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan, nggak mungkin tanpa iman, nggak mungkin. Jadi kunci utama supaya kita dikenal ataupun dekat dengan Tuhan itu ya kita harus mempunyai iman yang kuat untuk Tuhan. Jadi iman ini mendasari kita bahwa di dalam Tuhan itu ketika kita mempunyai relasi atau hubungan yang intim ataupun hubungan yang dikatakan masih bisa terkadang dekat, terkadang juga jauh, tapi yang namanya hubungan jelas mempunyai istilahnya dasar ataupun kunci untuk bisa membangun hubungan tersebut. Jadi maksud dari sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu ini, jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu harus jelas pasti harus mempunyai hubungan yang relasi dengan Tuhan. Cuman di balik itu semua, sebelum kita membangun hubungan relasi, kita harus punya iman. Caranya kita harus punya iman, yaitu ya kita harus setiap hari merenungkan firman Tuhan dan juga rajin-rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu merupakan salah satu kunci di mana iman kita semakin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga selain itu, setelah kita iman kita maksudnya iman Kristus itu diam di dalam hati kita, itu kita bisa berakar dan berdasar dalam kasih. Ini nyambung yang poin kedua. Jadi ketika kita sudah beriman di dalam Tuhan, lalu kita pasti istilahnya dituntut Tuhan untuk berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi maksudnya berakar itu contohnya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan pasti punya akar ya, pohon ataupun apapun pasti punya akar. Nggak mungkin tumbuhan tumbuh nggak punya akar, nggak mungkin. Pasti punya akar, karena akar itulah yang bisa menjadi pondasi dari sebuah pohon untuk dia bisa berdiri dan bisa mencari sumber mata air sebagai media dia supaya bisa bertumbuh. Jadi seperti kehidupan kita di dalam dunia ini layaknya seperti pohon dan juga tumbuhan yang lainnya. Jadi kita hidup di dunia ini bukan sekedar hidup, jadi kita lahir, bukan sekedar lahir, tapi kita lahir di dunia ini tuh pasti Tuhan punya tujuan ke kita, dan tujuannya itu pasti masing-masing. Jadi ada panggilan masing-masing, ada yang bisa talenta musik ataupun sebagainya. Jadi
Walaupun setelah kita berakar di dalam Tuhan, kita juga yang pasti butuh yang namanya bertumbuh. Jadi setelah berakar, bertumbuh layaknya seperti pohon. Jadi setelah dia berakar, pasti dia bertumbuh. Oleh sebab itu, setelah kamu bertumbuh, layaknya seperti pohon, setelah dia bertumbuh pasti dia akan berbuah. Nah, berbuah ini sama halnya diartikan sebagai kasih. Jadi ketika kita sudah bertumbuh, kita berbunga. Jadi berbunga ini sama halnya kita membagikan kebenaran firman Tuhan atau menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Jadi setelah kita istilahnya bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita mempunyai hubungan atau relasi yang kuat dengan Tuhan, jadi ya kita dituntut sama Tuhan, bukan dituntut, kita diperintahkan oleh Tuhan itu untuk supaya bisa menjadi saksi bagi sesama kita yang mungkin dalam tanda kutip belum mengenal Tuhan, ataupun sudah mengenal tapi belum mempunyai hubungan yang dekat, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi di dalam ayat ini kita diperintah oleh Tuhan itu, kita pribadi itu harus punya iman. Setelah itu kita harus bertumbuh. Kebalik. Setelah itu kita harus berakar. Setelah itu kita bertumbuh dan berbuah. Jadi berbuah ini wujudnya nanti adalah kasih. Jadi ketika kita sudah berbuah kepada sesama kita, sesama manusia, itu juga kita merupakan sudah kasih, karena kita diperintah Tuhan untuk kasih itu karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan sudah menebus dosa kita di atas kayu salib pada 6.000 tahun yang lalu. Jadi itu bukan peristiwa sederhana ataupun suatu kejadian yang simpel, bisa dikatakan seperti itu, tapi merupakan kejadian yang sangat istimewa bagi kehidupan kita dari dulu hingga sekarang. Terutama yang sampai sekarang mungkin kita masih berbuat dosa, ataupun mungkin kita masih meninggalkan Tuhan, ataupun kita jauh dari Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Jadi kita dituntut sama Tuhan, apalagi 2025 yang akan mengalami banyak resesi ataupun inflasi, entah itu keuangan, ekonomi ataupun sebagainya. Tapi di balik itu semua itu ada pesan firman Tuhan yang buat kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan dan bisa membangun hubungan relasi dengan Tuhan, agar kita tetap teguh dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus. Jadi ketika kita, walaupun kita mengalami banyak pergumulan ataupun tantangan, cobaan dalam hidup ini, layaknya kita tetap mengandalkan Tuhan agar hidup kita senantiasa selalu kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Jadi semacam rumah, ketika kita bangun rumah pasti ada pondasinya. Jadi pondasinya itu yang mendasari kita supaya kita tetap bisa berdiri dan kokoh walaupun rumah itu ataupun kehidupan ini digoncang ataupun menghadapi banyak tantangan atau goyangan yang sekiranya besar buat kita. Tapi walaupun kita merasa tantangannya itu besar, tapi ingatlah kita punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar apapun dari masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, sekiranya renungan yang saya sampaikan sampai sini dulu, dan semoga renungan kali ini bisa menginspirasi ataupun bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita juga bisa melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, amin. Sebelum kita tutup renungan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas satu renungan pada saat ini yang bisa menguatkan kami dalam menghadapi cobaan atau pergumulan di dalam hidup kita yang sekiranya kita anggap berat Tuhan. Tapi kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi saat ini. Engkau Allah yang tidak tidur, Engkau Allah yang selalu mengawasi kami
setiap setiap detik, setiap jam, ataupun setiap harinya Tuhan, setiap saat. Jadi biarlah kita tetap mengandalkan Engkau apapun masalah dan pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga biarlah firman-Mu ini walaupun sebentar, tapi biarlah bisa menjadi rema dan dalam kehidupan kami, dan kami tetap bisa berpegang teguh dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Sekian dari saya, Shalom.